Shalom, salam sehat bagi kita semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan dalam pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, saudara-saudari, pada video kali ini yang tentunya saya akan masih menjelaskan artikel saya dalam mata kuliah administrasi gereja baru, yaitu artikel 5 yang sekarang saya akan bahas, yang saya beri judul menelusuri dan memahami ekologi administrasi gereja baru. Langsung saja saya akan masuk dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Allah menciptakan atau membuat langit dan bumi dengan segala isinya. Kata-kata Ibrani yang dipakai dalam hubungan ini tidak mengandung sesuatu yang luar biasa atau ajaib. Semuanya sampai dengan satu pengecualian sampai diambil dari kegiatan manusia yang terkenal, yaitu bahan-bahan mentah yang telah tersedia dikerjakan orang dengan berbagai teknik Ibrani, yaitu kokma dan kebijaksanaan. Sehingga jika berbicara mengenai teologi, maka tidak akan luput juga dengan tanggung jawab manusia terhadap hasil karya Allah yang begitu mengesankan, yakni bumi ini beserta seluruh isinya yang harus dikelola dengan bijaksana. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap dunia dan alam semesta? Bagaimana hubungan kekristenan dan ekologi? Apa arti perkataan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajib untuk dibahas dan dijawab oleh setiap orang, bahkan orang Kristen sendiri, serta mencari solusi yang tepat dalam menanggulangi persoalan-persoalan konkret ekologi. Kesadaran akan begitu luar biasanya alam ciptaan Sang Ilahi. Selalu dalam cerita penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan bersama dengan seluruh alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi, diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, yaitu imago Dei, dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi di satu segi manusia adalah bagian integral dari ciptaan, yaitu lingkungan. Akan tetapi di lain segi ia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan memelihara bumi. Maka hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya seperti dua sisi dari mata uang yang mesti dijalani secara seimbang. Yang kedua, metode. Dalam penulisan artikel saya ini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif karena metode ini menggambarkan fakta dan fokus pada hal atau masalah yang sedang saya selidiki dan akan saya pecahkan. Yang ketiga, pembahasan. Teologi dan ekologi memiliki hubungan yang begitu dalam sehingga jika kita, dalam hal ini orang Kristen, mengabaikan alam, sama halnya dengan kita merusak hasil kerja Allah. Dan bila kita merusak hasil kerja Allah yang besar, maka sama halnya dengan kita tidak taat pada perintah Allah kepada manusia untuk memelihara alam. Dalam karya penciptaan Allah dalam kitab Kejadian merupakan hasil karya yang begitu mengesankan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hadir dan diciptakan Allah di dunia setelah Allah menciptakan dunia atau alam ini. Apakah tujuan Allah untuk menciptakan alam, yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar terlebih dahulu, lalu menciptakan manusia? Tentunya agar manusia bertanggung jawab atas hasil Allah yang begitu luar biasa ini. Memang dalam Kejadian 9 menunjukkan betapa alam ini telah menjadi rusak akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa.
Namun demikian, keadaan alam yang telah rusak sekalipun tidak mengurangi nilainya. Oleh karena itu, James Montgomery Boyce memberikan beberapa hal yang perlu untuk dilakukan oleh manusia demi menjaga alam ciptaan Allah atau Tuhan kita. Yang pertama, manusia harus bersyukur untuk dunia yang telah dijadikan dan memuji Dia untuk hal itu. Yang kedua, manusia harus bersuka cita atas ciptaan. Bersuka erat kaitannya dengan bersuka cita erat kaitannya dengan bersyukur, tetapi itu adalah suatu langkah melampaui bersyukur. Yang ketiga, manusia atau kita orang Kristen, umat Kristen harus menunjukkan suatu tanggung jawab terhadap alam. Kita seharusnya tidak menghancurkannya hanya demi menghancurkannya, tetapi seharusnya berusaha untuk mengangkatnya kepada potensinya yang paling penuh. Yang keempat, alam semesta harus digunakan oleh manusia dengan cara yang semestinya. Yang terakhir, yang kelima, setelah mereka merenungkan alam dan menghargainya, orang Kristen seharusnya sekali lagi berpaling kepada Allah yang menjadikan dan menopangnya setiap saat, dan seharusnya belajar untuk mempercayai Dia. Allah memelihara alam sekalipun alam disalahgunakan karena dosa-dosa kita. Berbicara mengenai hubungan kekristenan dengan ekologi, maka tidak dapat disangkal bahwa manusia mendapat mandat dari Allah sendiri untuk memelihara alam ini dengan sedemikian rupa, bukannya malah merusaknya. Teologi bukan hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia, melainkan juga berbicara mengenai bagaimana manusia menjaga alam ciptaan ini yang Tuhan telah sediakan buat kita, serta menatanya sedemikian untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, spiritualitas berbicara tentang manusia sampai Allah, manusia sesamanya dengan manusia alam sekitar. Baik, kesimpulan dalam artikel ini yaitu manusia tidak diciptakan Allah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Manusia memang penguasa alam, tetapi harus berperilaku sebagai penguasa yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menunjuk manusia sebagai mitranya. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lain yang diciptakan Allah. Manusia dapat melihat dan mengakui akan keberadaan Allah dengan melihat keadaan alam sekitarnya. Allah yang berperan aktif dalam mengatur akan dunia ini. Hari berganti hari, siang berganti malam, musim berganti musim, menunjukkan bahwa Allah bekerja atas ciptaannya. Oleh karena itu, jika manusia merusak alam yang begitu indah, maka hal tersebut sama saja dengan manusia sedang merusak apa yang sedang Allah lakukan dan bekerja dengan alam yang telah disediakan buat kita. Baik, saran saya buat artikel ini, semoga artikel ini dapat memberi wawasan pengetahuan yang baru mengenai artikel ini, dan semoga yang menonton, saudara-saudara yang menonton video artikel saya ini tidak hanya mendengar begitu saja, tetapi memahami, maupun secara khusus saudara-saudara yang sedang dipersiapkan di lingkungan STT untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dapat mengaplikasikan ketika menjadi seorang pemimpin di gereja dalam artikel yang saya telah jelaskan ini nantinya. Baik, terima kasih. Demikian dari artikel ini. Semoga video-video berikutnya saudara-saudari tetap setia menonton video di channel saya ini nantinya. Terima kasih. Shalom dan salam sehat.